Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ashar, Ya, gimana sehat? alhamdulillah sehat. Sehat. Silakan moderator. Diskusi kita mulai, seluruh narasumber kita sudah gabung. Teman-teman dari yang gabung alhamdulillah sudah dari Jakarta, Kupang, NTT, Lampung, dari Malang, Jogja, Bali dan lain-lain. Silakan moderator, diskusi kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat. Sebelumnya di sini saya perkenalkan diri, saya Indana Ilma Ansaroh. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, sekaligus kader Himmah NW UIN Mataram. Sebelumnya saya berterima kasih kepada para narasumber dan kepada para peserta webinar nasional pada malam hari ini yang telah menyempatkan diri hadir. Kemudian webinar nasional kita pada malam hari ini yang bertemakan produktif menulis di masa pandemi. Baik, mungkin ini yang sangat kita tunggu-tunggu, bagaimana pemaparan dari para narasumber yang luar biasa. Dan sebelum saya memperkenalkan secara singkat para narasumber kita, di sini menulis merupakan hal yang sangat penting ya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Ada sebagian orang yang dimana di saat diam di rumah saja merupakan sumber inspirasi. Orang yang dengan berdiam di rumah saja, mungkin ada sebagian kita yang diisi dengan rebahan gitu. Nah, bagaimana sekarang tipsnya di sini kita dapatkan dari para narasumber untuk bagaimana sih produktif menulis di masa pandemi ini. Baik, untuk keynote speaker kita yang terhormat Bapak Dr. Haji Rosyadi Sayuti PhD, beliau merupakan akademisi Universitas Mataram, dan narasumber pertama yang terhormat Bapak Yatimul Ainun, beliau merupakan pimpinan redaksi Times Indonesia, dan narasumber kedua yang terhormat Bapak Muhammad Azhar selaku redaktur Suara NTB. Dan kami persilakan kepada keynote speaker kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Rosyadi Sayuti PhD. 15 sampai 20 menit durasi waktunya kami persilakan, Pak. Terima kasih adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan volume ini cukup jelas. Tes suara dulu. Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Karena saya tidak pakai headset, langsung di iPad-nya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa fas wa ajinatil watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adik-adik sekalian yang saya hormati, wabil khusus moderator yang saya yakin mampu memimpin acara ini dengan baik, kemudian narasumber yang sangat berkompeten, Dinda Yatimul Ainun, kemudian ini pimpinan redaksi Times Indonesia ya, kemudian Muhammad Azhar, Suara NTB yang saya kenal sangat baik. Jadi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tentu saya
sebagai senior atau sesepuh gitu. Ini tugas saya mengomporin saja gitu, memotivasi. Sekaligus mungkin menyampaikan hal-hal yang kalaupun ada saya siapkan PowerPoint ini sekedar untuk dari malam saya googling comot sana comot sini gitu. Nah, ini salah satu juga hikmah dari pandemi ya. Hikmah pada dalam tanda kutip terpaksa memaksa kita untuk berkreasi yang tadinya tidak terpikir sesuatu karena tidak ada pekerjaan lain, hanya kita menjadi terpikir. Nah, syukurnya alhamdulillah, dan ini saya kira satu hal yang patut kita syukuri sebagai pelajaran dari pandemi ini. Secara pribadi saya kemudian menjadi lebih produktif gitu dibanding dengan atau sebelum pandemi ini. Mudah-mudahan setelah ini juga akan tetap dengan volume produktivitas yang sama saja, itu sudah luar biasa. Artinya adalah situasi pandemi ini membuat saya dan saya yakin juga banyak orang, termasuk harapan saya adik-adik yang ikut pada malam hari ini, mengambil hikmah dari prosesi atau dari masa pandemi ini untuk seperti tema acara malam hari ini adalah menjadi lebih produktif. Nah, salah satu produktivitas yang saya pribadi lakoni adalah menulis gitu. Itu rupanya menginspirasi panitia adik-adik Himah kontak saya untuk bisa menularkan katakanlah apa yang diharapkan atau apa yang saya alami gitu dalam masa pandemi ini untuk ditularkan kepada para peserta pada malam hari ini. Nah, secara atau dalam masa ini seperti yang tadi saya katakan, saya sudah bisa atau sudah memproduksi tulisan yang saya kirim ke Lombok Pos, karena kebetulan saya langganan Lombok Pos, hingga saya bisa membaca tulisan ada 4 atau 5 artikel. Jadi hampir 3 minggu sekali gitu saya kirim tulisan. Padahal sebelum ini, apalagi waktu saya sekda, satu tulisan pun setahun itu nggak ada gitu. Jadi nggak pernah saya bisa nulis. Nah, sekarang setelah kembali jadi dosen dan masuk era pandemi, alhamdulillah saya menjadi produktif dalam menulis. Hadirin sekalian, pertanyaannya kok bisa Bang gitu? Ya bisa aja, kok sudah tua-tua masih produktif gitu ya. Ya produktivitas atau semangat itu saya kira tidak ditentukan oleh apakah Anda muda atau sudah tua gitu. Sepanjang kita masih bisa menghayal, masih bisa punya ide gitu, saya yakin akan bisa tetap melahirkan tulisan-tulisan. Jadi dalam coretan saya ini coba ditayangkan sedikit. Next. Siapa yang Nah, tulisan itu tentu diawali dari ide. Ini sekedar pemanasan saja, nanti para narasumber akan mendalami lebih jauh. Jadi tidak perlu tidak perlu dicatat, dilihat aja, ini sebagai pengantar saya berbicara saja. Sepanjang kita masih bisa bernapas, menurut saya, sepanjang kita masih sehat, sepanjang kita masih bisa menghayal, maka tentu kita masih bisa melahirkan ide-ide, melahirkan gagasan-gagasan, bisa menemukan ide, kemudian bisa mengemas bagaimana agar ide kita itu bisa, istilah saya, membumi. Artinya jangan kalau idenya hanya dibayangkan sendiri saja,
tidak pernah diutarakan, tidak pernah disampaikan ke orang lain, apalagi ditulis, maka itu sama dengan mimpi gitu. Seperti orang mengatakan vision without action itu is dream. Jadi kira-kira ide itu adalah sesuatu yang menurut saya harus kita tulis. Baru dia akan bermanfaat baik bagi diri sendiri, siapa tahu juga bagi orang lain. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara agar ide itu tidak hilang? Nah, ini pengalaman saya yakin juga adik-adik narasumber nanti akan menyetujui apa yang saya sampaikan. Agar ide itu tidak hilang, ya ditulis gitu. Sekarang ini kita punya HP, bisa nulis. Kita kalau yang konvensional, kita tulis di kertas. Yang penting jangan sampai ide itu hilang percuma. Karena seringkali, pengalaman saya juga sering, kalau lupa menulis, 5 menit, 10 menit kemudian hilang ide itu. Padahal sesuatu yang sangat mungkin, sangat brilian gitu. Ada gagasan yang, oh, ini harus saya nih, gitu, dan sebagainya. Itu yang saya katakan sebagai ide kreatif. Next. Jadi, idenya kemudian dikatakan kreatif karena dia sudah ditulis. Kalau dia tidak ditulis, tidak kita kasih note dan apakah di HP. Nah, ada juga cara yang simple. Ada juga kawan saya saya pernah lihat melakukan itu. Dia rupanya malas nulis, mengetik. Dia hidupkan dia rekam. Jadi idenya itu direkam. Jadi katakanlah suatu hari saya punya ide untuk menulis masalah new normal. Mungkin ada pernah baca di Lombok Pos. Oh ya, saya ingin menulis tentang new normal. Tentang siapa pasti akan menarik, dan karena saya yakin tidak banyak orang tahu gagasan new normal itu dari mana, bagaimana sejarahnya kok muncul tiba-tiba istilah new normal. Kemudian saya tulis, digabung dengan pengalaman-pengalaman atau gagasan-gagasan yang lain. Ini sebagai contoh. Nah, dalam konteks apa yang saya siapkan ini, nanti akan diteruskan oleh para narasumber. Secara sederhana, angle-nya itu, nah ini teman-teman wartawan ini pasti sangat paham. Kalau saya meniru saja istilah angle itu. Jadi, tapi yang saya maksudkan adalah kira-kira sisi apa dari new normal ini yang ingin saya eksplorasi, ingin saya tulis, yang kira-kira bermanfaat, menarik bagi orang lain, bagi para pembaca. Jadi ini pengalaman saya yang ingin saya tularkan dalam hal nulis. Bagi adik-adik yang sudah biasa menulis tentu ini tidak masalah. Tapi bagi yang belum biasa menulis, ini menjadi sesuatu yang penting Anda ketahui. Dan yang penting keduanya adalah jangan takut. Apa itu angle? Tidak usah. Yang penting apa yang akan Anda tulis, kemudian segera ambil pulpen, sambil jalan nanti akan ketemu angle-nya. Apa yang disebut sebagai angle. Bagaimana bisa menemukan angle yang baik? Tentu banyak referensi, banyak membaca. Lanjut. Kemudian kalau ini teorinya lah, saya kira tidak perlu secara detail saya jelaskan. Ada orang yang menulis dengan data-data yang hebat, data statistik, BPS, itu namanya orang-orang yang golongan positivistik istilah saya. Orang yang tidak mau menulis kalau dia tidak punya data yang ingin dia share, ingin dia sampaikan. Data yang dimaksud adalah tentu data dari lembaga resmi yang memang sudah valid begitu. Apakah terkait dengan kemiskinan, apakah terkait dengan katakanlah sekarang korban COVID-19, terkait dengan pertumbuhan atau dinamika pertumbuhan ekonomi, kan ada data-data, ada angka-angka itu yang disebut sebagai. Kalau orang suka dengan angka-angka, itu menurut saya ini golongan positivistik lah ya. Berikutnya adalah lanjut.
mungkin dia tidak punya data, tapi dia punya pemikiran gitu. Dia mengkritisi apa yang ditulis orang lain. Itu tipe kedua atau paradigma kedua dari penulisan, kritis atau skeptis. Jadi yang penting menurut saya adalah kita bisa atau kita tidak dalam tanda kutip asbun atau ngawur. Jika orang punya data, kemudian kita ingin mengkritisi, boleh saja, sepanjang kita punya data pembanding misalnya. Ketika orang punya pemikiran yang hebat, tapi kita tidak setuju, kita kritisi, tidak masalah. Sepanjang kita memiliki argumentasi yang tidak kalah hebatnya gitu dengan orang yang kita kritisi, supaya kita tidak konyol kan. Gitu. Kemudian lanjut, itu yang kedua. Jadi menulis dalam konteks kita mengkritisi sesuatu. Lanjut. Nah, ini nanti bagiannya di Azhar lah ini untuk menyampaikan jenis-jenis tulisan yang ada di koran, apakah di majalah, apakah itu new features, berita pojok, tajuk rencana, kolom, artikel, analisa berita dan reportase dan lain-lain. Lanjut. Terus. Next, lanjut deh ya. Ini juga sudah sangat teknis. Nanti dua narasumber itu akan menjelaskan kepada adik-adik supaya lebih detail apa itu yang disebut. Apa beda sih antara tulisan populer kita di koran dengan artikel ilmiah di jurnal ilmiah ataupun artikel ilmiah populer. Jadi ini juga harus dipahami, tapi menurut saya kalau disederhanakan pembagian ini, tulisan di koran dengan tulisan di jurnal ilmiah. Dan yang ketiga, tulisan di buku. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada tulisan di koran, kedua kita menulis, saya sebagai dosen tentu harus menulis di jurnal ilmiah di bidang saya, atau saya membuat buku. Kira-kira tiga itu. Nah, buku itu termasuk dalam kategori menurut saya adalah artikel ilmiah populer. Karena tidak bisa kita membuat buku persis sama dengan laporan penelitian atau sama dengan jurnal artikel kita di jurnal ilmiah. Lanjut. Nah, ini juga jenis artikel, saya teruskan aja. Nanti lanjut. Tadi sudah saya jelaskan apa sih bedanya antara tulisan ilmiah dengan tulisan ilmiah populer. Jadi kalau ilmiah itu di jurnal ilmiah tentu berdasarkan hasil-hasil penelitian, referensi yang kuat. Kalau tulisan ilmiah populer atau tulisan di koran tidak harus punya data yang kuat seperti itu, tapi yang penting adalah gagasannya gitu, kira-kira gitu. Lanjut. Skema-skema artikel saya kira kita lanjut saja, ini sangat teoritis. Lanjut. Nah, yang paling utama dan ini saya kira akan mengakhiri pengantar saya pada acara yang sangat penting buat adik-adik sini adalah betapapun tinggi teknik ya, pemahaman, pengetahuan yang kita miliki, kalau kita tidak memulai, maka dia tidak ada gunanya. Tidak pernah kita akan bisa menyelesaikan sesuatu kalau kita tidak memulainya dengan hal yang mungkin sangat kecil. Ini yang saya kira selalu saya tekankan kepada mahasiswa saya, kepada adik-adik saya. Ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana kalau tulisan saya jelek katanya? Namanya tulisan tidak ada yang jelek. Saya bilang, pasti baik gitu. Pasti bermanfaat. Katakanlah Anda menulis tidak keruan subjek predikatnya misalnya kan. Asal ketika menulis kalimat-kalimatnya sama dengan kalau Anda bicara atau ngomong. Itu juga bermanfaat. Di mana Pak manfaatnya?
manfaatnya nanti pas kalau Anda tulis di koran, kemudian korannya mau memuat atau tulis di media sosial, pasti akan ada guru bahasa Indonesia ya, yang akan mengambil tulisan itu, kemudian membawanya ke depan kelasnya. Ini loh anak-anak sekalian, contoh tulisan yang jelek. Nah kan berarti tulisan yang jelek itu ada manfaatnya juga kan gitu, sebagai bahan pelajaran bagi guru bahasa Indonesia. Artinya adalah jangan pernah kita untuk ragu-ragu atau tidak berani mengirim tulisan kita ke media cetak, konvensional, ataupun apalagi media sosial. Kirim saja. Kenapa? Ketika kita sudah mengirimkan, orang lain sudah membaca, disitulah kita bisa mendapatkan feedback. Apakah tulisan kita benar atau salah? Apakah tulisan kita asbun atau positivistik? Dan sebagainya. Tapi kalau Anda tidak mengirim ke jurnal, tidak mengirim ke koran, tidak memposting di media sosial, ya Anda tidak pernah tahu kualitas tulisan Anda itu. Itu yang saya maksudkan. Dan yakinlah, yang kedua ini, bagaimana mengorganisir gagasan, itu akan ketemu dengan sendirinya. Kalau Anda sudah memulai. Lanjut. Lanjut. Halo. Halo. Ini stuck ya? Lanjut, lanjut. Sudah tidak bisa digerakkan ya? Oke. Saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan. Jadi pesan saya yang paling penting adalah segera setelah Anda mendapatkan tambahan pengetahuan dan insya Allah keterampilan menulis pada malam hari ini, mulailah mencari ide, dan namanya ide itu tidak datang dengan sendirinya kalau Anda tidak membaca. Tidak datang dengan sendirinya kalau Anda tidak berpikir. Itulah namanya ide. Kemudian ketika Anda sudah memulai, ini bisa digerakkan. Kalaupun tidak apa-apa, saya sudah akhiri, saya akan akhiri. Sekali lagi, yang paling penting adalah mulai besok pagi, ketika mendapatkan ide apapun itu, apakah terkait dengan pandemik, apakah terkait dengan bacaan Anda di mass media, di koran, di media sosial yang Anda tidak suka, yang Anda ingin kritisi misalnya, atau ada gagasan yang muncul terkait dengan bagaimana masyarakat menghadapi era pandemi ini, COVID-19 ini, apa yang ingin Anda sampaikan dan sebagainya, tulis saja. Ketika Anda menulis, barulah Anda akan tahu bahwa tulisan Anda itu baik atau tidak, tulisan Anda itu bermanfaat atau tidak. Dan sekali lagi saya ingin tekankan, semua tulisan itu pasti bermanfaat, pasti bermanfaat. Seperti yang tadi saya katakan, tulisan yang jelek akan bermanfaat bagi seorang guru bahasa Indonesia untuk menjadikan dia sebagai contoh. Inilah tulisan yang jelek. Saya kira itulah pengantar saya sebagai, tadi gaya sekali peran saya, keynote speaker pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta, wabil khusus kepada para narasumber yang luar biasa yang akan memberikan ilmu kepada adik-adik saya di jajaran Himmah NUI maupun siapapun yang ikut pada malam hari ini sebagai penulis-penulis yang handal di masa-masa yang akan datang. Demikian, Allahumma fiqhul hadilah sabir rasyad. Mohon maaf, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yadi Sayuti atas materinya yang luar biasa, di mana
seharusnya masa pandemi ini menjadikan kita lebih produktif agar tidak terbuang sia-sia semua waktu kita yang ada. Dan mari kita memulai untuk mencari ide dan gagasan. Selanjutnya, langsung saja ke pemateri atau narasumber kedua, yakni Bapak Yatimul Ainun. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan sedikit, Gus. Terima kasih Pak Dr. Rosiadi Sayuti. Ini guru kita bersama. Mohon maaf dan terima kasih saya sudah bisa bergabung bersama teman-teman di ujian nasional ini. Yang kedua, salam hormat dan kenal Mas Muhammad Azhar dari Suara NTB ya. Selamat bergabung bersama teman-teman Mas Mukhlisin, Mbak moderator yang luar biasa pada malam hari ini, para peserta sekalian yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, teman-teman sekalian yang berbahagia, saya coba memulai, nanti mungkin Mas Muhammad Azhar ya, nanti yang secara teknis, tetapi nanti ada diskusi yang lebih menarik lah, lebih menarik soal bagaimana menulis yang baik dan kondisi saat ini di kondisi pandemi COVID-19 ini, atau kita akan diskusi persoalan bagaimana kondisi dan situasi di era digital. Nah, ini penting, apalagi teman-teman adik-adik mahasiswa yang di rumah saja, misalkan, apa yang harus dilakukan. Pertama, saya coba menggambarkan secara global bahwa negara kita saat ini dan beberapa tahun yang lalu, sejak masuknya digitalisasi di negara kita ini, ada hal yang menurut saya lebih bahaya ketimbang COVID-19. Apa itu? Soal ketahanan informasi nasional. Kenapa demikian? Karena di era digital saat ini ketahanan informasi nasional sangat lemah. Mengapa lemah? Karena ada banyak faktor, terutama pada saat era digital. Semua orang sudah bisa komentar, semua orang sudah bisa menulis, semua orang sudah bisa berkarya, semua orang sudah bisa mengekspresikan apa yang dilakukannya. Nah, ini kondisi yang terjadi di bangsa kita, krisis ketahanan informasi nasional, krisis ketahanan informasi daerah, krisis ketahanan informasi pendidikan, krisis ketahanan informasi ideologi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa demikian? Ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi ini sangat berbahaya kalau kita biarkan terus-menerus. Salah satu contoh pada saat saya menempuh S2 di Universitas Brawijaya, kunjungan ke Singapura. Nah, di jejak digital negara kita ini
dipenuhi informasi-informasi negatif. Itu pertama. Informasi negatif seperti apa? Kalau kita ngetik informasi Indonesia, maka yang keluar pemerkosaan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang membangun konstruksi dan membangun stigma di otak kita bahwa hampir 60% konsumsi atau bacaan atau referensi yang ada di dunia digital tentang kita, tentang negara kita, tentang Indonesia, itu negatif. Kenapa hal itu terjadi? Karena konstruksi kita yang sangat penting untuk dibenahi. Masyarakat kita lebih cenderung membaca konten-konten nenek memerkosa anak SD, atau nenek memperkosa mahasiswi misalkan, atau kakek-kakek memperkosa begitu, atau paling tidak konten-konten yang disukai terutama di dunia media online itu adalah konten-konten negatif yang itu tidak itu yang membuat konstruksi pemikiran kita itu selalu negatif. Nah, ini secara ideologis sangat berbahaya bagi ketahanan informasi kita. Kenapa? Karena auranya itu akan berbeda jauh. Misalkan saya menulis di Time Indonesia dan di Mas Ashar misalkan nulis di Suara NTB tentang seminar ini. Itu tidak terlalu viral. Yang viral mesti kakek memperkosa cucunya misalkan, dan lain sebagainya lah. Artis misalkan, berita-berita artis menggendong anaknya di era pandemi atau hal-hal begitu yang sangat laris gitu. Nah, ini kenapa terjadi? Ada apa dengan pola pemikiran masyarakat kita dan sistem regulasi informasi kita? Itu pertama. Lanjut. Saya coba menjabarkan. Halo, Mas, Mbak moderator, bisa lanjut? Siap, lanjut Pak, lanjut. Bisa ya? Aman. Nah, kemungkinan besar tidak usah tidak usah biar tidak kebesaran. Ada ya. Jika kita berbicara media, Bapak Ibu sekalian, atau jika kita menghadapi teman-teman jurnalis, ya, teman-teman jurnalis atau bertemu dengan teman-teman jurnalis, nah ini yang terjadi. Contoh kecil misalkan pola pikir untuk memberi contoh pola pikir yang negatif dan positif. Sudah merasa bekerja seorang PNS misalkan atau apapun lah jabatannya, sudah merasa bekerja dengan baik, profesional, tapi masih dinilai negatif oleh publik dan media misalkan. Konstruksi yang kita bangun misalkan sosok bupati atau rektor lah, atau dosen misalkan, atau guru, sudah merasa kerja atau menjalankan tugasnya secara baik dan benar, mesti ada pihak yang menilai negatif. Entah itu publik atau media. Itu pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah berusaha melayani, misalkan soal pembentukan KTP dan lain sebagainya, sudah bagus melayani dengan sepenuh hati, tapi masih saja dipandang setengah hati oleh publik. Ini terjadi kondisinya. Nah,
selanjutnya mendapatkan sorotan dari publik, NGO, ormas, partai, padahal sudah maksimal menjalankan tugas tupoksi hingga dianggap tidak bekerja. Nah ini jiwa-jiwa apatis mesti ada. Wah itu nggak kerja lah. Sederhana misalkan adalah kepala desa lah. Tidak usah ini. Sudah maksimal kerja baik dinilai, wah itu nggak kerja. Apa jabatan di situ? Nah, karena tidak mungkin tidak merasakan atau bahkan walaupun dirasakan ya begitu. Nah, begitu juga kalau kita rasakan berapa kali mendapatkan informasi yang membangun. Selama kita membaca di media cetak, televisi, online, kalau media sosial tidak saya bahas dulu lah. Nah ini mesti akan ada sejauh mana berita yang sifatnya kreatif, informatif, inovatif, inspiratif, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, informasi yang hoax, informasi yang menjelek-jelekkan, informasi yang tidak berimbang, dan lain sebagainya. Nah, adu domba, bahkan sekarang seberapa banyak merasakan informasi hoax yang datang. Nah, ini kalau misalkan seberapa kadar kekhawatiran Anda jika bertemu dengan media, diwawancarai wartawan, membaca berita, didatangi media, dan lain sebagainya. Nah ini kadang banyak masih di daerah. Mungkin nanti Mas Azhar kalau ketemu dengan pejabat sudah nutup pintu duluan. Ada wartawan di luar, ada media di luar. Nah ini ketakutan seperti ini tidak tiba-tiba, tapi ada beberapa hal yang entah itu trauma kepada media, entah itu takut karena dia punya salah dan lain sebagainya. Ini terjadi. Nah, lanjut. Bagaimana supaya hal itu tidak terjadi dan ketahanan informasi ini berjalan dengan baik dan benar? Ada kerangka secara teoritik, karena teman-teman yang hadir pada webinar nasional malam hari ini adalah mayoritas mahasiswa, misalkan. Saya coba ada pilar ketahanan informasi. Nah, pilar ketahanan informasi ini yang secara teoritik ada government, social society, civil society, dan juga media, ada ormas, NGO, ada korporasi, dan lain sebagainya. Nah ini menjadi satu kesatuan, keutuhan dalam, kalau dalam konten ini menjadi satu kesatuan, bagaimana menyempurnakan informasi yang akan diterima oleh publik. Makanya di situ kalau berita, contoh kecil misalkan, kita bukan hanya wartawan, bahkan dosen sekalipun masih sering menyebut ini berita hoax. Saya selalu menyampaikan begitu, ini berita hoax. Padahal tidak ada secara teoritik, tidak ada berita hoax. Secara ilmiah tidak ada berita hoax. Tapi yang ada adalah informasi hoax. Kenapa? Secara teoritik, secara ilmiah, berita itu adalah fakta. Berita itu adalah data. Kalau informasi, iya. Kenapa? Berita itu dibuat sesuai dengan kerangka atau kaedah-kaedah jurnalistik atau kaedah-kaedah jurnalisme. Tidak boleh berbohong. Nah, makanya kalau ada misalkan orang yang itu yang nulis yang salah, tidak. Kenapa? Dalam elemen jurnalisme, dalam buku elemen jurnalisme, 9 elemen jurnalisme yang ditulis oleh Bill Kovac, bahwa seorang jurnalis dilarang beropini, dilarang punya tafsir. Kenapa? Karena kewajiban seorang jurnalis itu hanya menyampaikan data, menulis data. Tidak boleh beropini.
Nah, ini yang sering salah tafsir. Seorang jurnalis itu bukan menafsiri, bukan menilai. Makanya dalam teori menulis adalah gambarkan jangan katakan. Gambarkan jangan katakan. Karena kalau dikatakan, dia akan menilai. Seorang jurnalis akan menilai sesuai dengan otak pikirannya. Tetapi kalau menggambarkan, dia akan menulis sesuai dengan fakta yang ada. Itu berita. Karena proses atau produk berita, atau konten atau data yang akan dijadikan berita, ada proses teori ilmiah. Yang itu menjadi ketetapan dalam kaedah-kaedah jurnalistik. Maka tidak ada berita hoax. Yang ada adalah informasi hoax. Nah, ini satu kesatuan berbeda, misalkan pilar ketahanan informasi ini, saya sering mengatakan di seminar-seminar media, misalkan, bahwa media sebagai pilar keempat demokrasi saat ini sudah tergeser. Tergeser oleh apa? Tergeser oleh media sosial. Kenapa diakui maupun tidak, publik sekarang pertama kali yang menjadi rujukan dalam informasi apapun, dalam berita apapun, tidak media mainstream. Nah, ini yang berbahaya. Tetapi sudah media sosial. Misalkan di Mataram ada informasi, ada warga, 15 warga positif COVID-19 misalkan. Taunya dari mana? Itu sudah ramai di Instagram, itu sudah ramai di Twitter, itu sudah ramai di Facebook. Sangat jarang orang yang mengatakan loh, di Suara NTB itu sudah ditulis. Itu di Time Indonesia sudah ditulis, itu di Tempo sudah ditulis, di Detik sudah ditulis, dan lain sebagainya. Di Kompas sudah tidak begitu. Nah, ini pola pikir yang salah, ini bahaya. Kenapa? Karena sudah bergeser pilar demokrasi, media mainstream yang menjadi pilar keempat demokrasi digeser oleh media sosial. Media sosial yang menjadi pilar keempat demokrasi, tapi media mainstream sudah menjadi pilar kelima demokrasi setelah media sosial. Nah, ini di mana? Itu sudah rame di YouTube. Ini yang berbahaya, padahal YouTube itu adalah media sosial. Teman-teman sekalian yang saya hormati, bahwa ada 3 jenis media. Media mainstream, media indie, media sosial. Nah, ini beda. Yang dilindungi oleh undang-undang, yang mengikuti kaedah-kaedah jurnalistik secara ilmiah adalah media mainstream. Punya pertanggungjawaban kepada publik. Nah, kalau media indie, ya media misalkan yang dikeluarkan atau website internal lah, kampus misalkan. Apa itu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Kenapa? Karena sudah berbadan hukum secara lembaga. Kalau media sosial, siapa yang bertanggung jawab? Ya pemilik akun. Maka bukan sengketa, berbicara sengketa, bukan sengketa media, bukan sengketa pers. Silakan dibawa ke ranah pidana dan pakai undang-undang ITE. Tapi kalau media pakai undang-undang pers dong. Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Makanya jangan ke polisi. Kalau punya masalah dengan media, jangan ke polisi. Jangan pidanakan. Laporkan saja ke Dewan Pers yang terlebih dahulu menggunakan hak jawab dalam undang-undang, hak jawab dan hak koreksi yang terdapat di undang-undang pers. Jangan kemudian membunuh, memukul, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi begitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini persoalan kreativitas apa yang harus kita lakukan pada saat pandemi COVID-19 ini. Oke, kita baca kondisi digitalisasi saat ini. Semua orang sekarang sudah dalam genggaman untuk mendapatkan apapun. Mendapatkan transportasi, ada Gojek, ada Grab, dan lain sebagainya. Mau makan cukup di atas kasur, lalu 10 menit yang akan datang sudah datang karena ada GoFood dan lain sebagainya. Semuanya sudah dalam genggaman. Nah, karena kondisi yang seperti ini,
logika awal kita harus paham. Digitalisasi, jika tidak maka akan terlibat oleh digitalisasi. Maka karena kita bukan hanya membuat konten, tetapi bagaimana konten bisa nyampe kepada orang, kepada penikmat, kepada pembaca, ke publik, maka harus dianalisa dulu. Saya pakai apa? Nah, maka berapa pengguna sekarang, pengguna media sosial? Ini dari populasi, nanti bisa di-share ke peserta, dari populasi masyarakat di Indonesia, ini pengguna internet sudah ada 60%. Ini masih data 2019. 2020 meningkat lagi. Ya, mohon maaf saya tidak sempat mengunggah data yang 2020. Ini sudah dari total populasi masyarakat Indonesia 67% pengguna internet. Dan pengguna media sosial bayangkan 57% dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengguna telepon genggam, pengguna mobile medsos ini 42%. Nah, maka beberapa tahun yang lalu misalkan ada bahasan senjakala media cetak, wajar. Orang sudah tidak lagi membeli koran. Kenapa? Karena kebutuhan informasi dan apapun sudah dalam genggaman mereka, dalam genggaman kita. Sekarang misalkan senjakala media televisi misalkan. Kenapa? Karena sudah tergantikan oleh YouTube. Sudah banyak YouTuber, bahkan ada yang miliatan dalam 1 bulan mendapatkan dari sebagai YouTuber dan lain sebagainya. Ini kondisi yang terjadi di Indonesia. Lanjut, Mas. Pertumbuhan media digital tahunan cukup tinggi, Bapak Ibu sekalian, mulai dari user dan lain sebagainya, media sosial, penggunaan media sosial dan lain sebagainya, ini terus naik, terus tinggi. Maka kita harus paham, kita sebagai mahasiswa, kalau dulu misalkan aktivis di masing-masing kampus, buat bulletin, buat majalah, buat koran, sekarang sudah ada e-koran, sekarang sudah ada PDF, sekarang semuanya sudah bisa. Nah, ini tantangan bagi teman-teman konvensional, tantangan bagi teman-teman media cetak dan lain sebagainya, televisi yang sekarang ada YouTube, siapapun juga bisa buat konten YouTube dan lain sebagainya. Ini tantangan apalagi di masa pandemi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita berkreatif, menulis apa yang menjadi pemikiran kita, harus paham supaya karya kita tidak sia-sia. Kita buat tulisan yang baik tapi tidak dibaca, sama saja sia-sia. Ya, kalau misalkan karya kita dibuat buku misalkan, kalau enggak kan eman-eman. Nah, di situ penting kenapa saya menjabarkan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, waktu penggunaan media sosial Bapak Ibu sekalian. Nah, media sosial kita pahami secara utuh, seberapa banyak pengguna media sosial yang jenisnya sangat banyak. Nah, ini ponsel pintar, ada laptop. Kalau dulu punya laptop sudah luar biasa, sekarang sudah berbeda. Kenapa? Karena handphone atau Android sudah memenuhi, bahkan ada yang lebih canggih daripada laptop. Kalau dulu komputer, tablet, sekarang dan terus. Sekarang ada negara yang sudah merancang bagaimana melihat berita secara digital, nanti bisa di kukunya seperti layar, bisa dilihat di tangannya. Tidak usah handphone, tidak ada bentuknya, cukup. Nah, ini yang akan terjadi, dan ini bukan tidak mungkin. Perkembangan digital cukup pesat. Ini yang harus dipahami oleh kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, selain media sosial, Bapak Ibu sekalian, ada jenis-jenis aplikasi yang sangat populer. Kita tidak terkenal misalkan di dunia cetak, tapi terkenal di Facebook. Ada toko Facebook, ada toko WA gitu.
Makanya ada kiai YouTuber, ada kiai WA, ada kiai Facebook dan lain sebagainya. Tidak punya umat kalau di dunia nyata, tetapi di dunia YouTuber umatnya banyak sekali. Umatnya di Facebook banyak sekali, di Instagram banyak sekali. Maaf Pak, sebelumnya waktunya tinggal 5 menit lagi untuk mempersingkat waktu. Oke. Lanjut, Mas. Lanjut terus. Slide-nya. Oke. Penggunaannya sekarang penguasa informasi bagi negara kita adalah Mbak Google. Maka siapa yang menang, siapa yang memanfaatkan Google dengan baik, dia yang akan menang. Pertarungannya di situ. Sekreatif apapun kita, punya karya apapun kita, kalau kita kalah, selesai. Apalagi saya Mas nulis berkali-kali, bagus Mas, misalkan. Tapi kenapa ya? Yang baca kok cuma 5 orang. Padahal saya rutin nulis opini, nulis cerpen dan lain sebagainya, lalu diunggah di website, terus diunggah di blog misalkan dan lain sebagainya. Enggak ada yang baca Mas, yang baca cuma 2. Nah, maka kita harus tahu bagaimana ilmunya Google gitu. Siapa sih yang kenapa? Karena Google itu ibarat sebuah pasar. Apa kira-kira pangsa pasarnya yang menarik apa? Kalau misalkan ini tidak menarik, makanya penulis sekarang kalau misalkan mau serius, penulis dulu dengan sekarang lebih mudah penulis dulu. Yang sekarang bukan mudah, malah lebih sulit. Kenapa? Karena sebagus apapun tulisan, tapi kalau tidak terdetek di Google, ya nggak dibaca orang. Itu yang bagaimana ada ilmunya tersendiri gitu. Ada pencari informasi. Lanjut, Mas. Ini kayaknya kurang normal ya. Lalu bagaimana? Karena waktunya sudah ini. Sekarang harus kita pikirkan dalam diri kita ini, saya jejak digital karena kedepannya itu ada 2 hal yang menarik kita pahami. Pertama adalah jejak digital, yang kedua kita harus menguasai big data. Jejak digital itu seperti apa? Misalkan saya kepingin tahu seperti apa sih sebenarnya Mas Muhlisin. Orangnya seperti apa? Sudah punya karya apa? Jabatannya apa? Makanya nanti hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia sudah tidak lagi menerima lowongan pekerjaan dengan lamaran. Tetapi cukup ketik skill, apa yang dibutuhkan di Google sudah keluar. Orang yang mampu pertanian, orang yang mampu digital, orang yang mampu di situ. Nah, tapi kalau misalkan Mbak moderator ini saya nyari namanya, misalkan di Google, itu tidak ada, yang ada cuma akunnya saja gitu. Sementara di akunnya hanya ada foto selfie gitu, tidak punya karya dan ini, ya selesai sudah. Oh, berarti di situ dong kemampuannya. Itu yang dimaksud jejaknya bagaimana? Apakah Mbak moderator ini jejaknya positif atau negatif? Ini jejak digitalnya. Kalau negatif misalkan, oh ternyata anak ini pernah dipidana, pernah dihukum 5 tahun, pernah di ini misalkan, negatif. Nah, kita tinggal berlomba-lomba, fastabiqul khairat saja. Apakah jejak saya di Google itu negatif atau positif? Kita buat itu. Kita buat itu barang mana yang positif, mana yang negatif. Nah, kalau kalah selesai sudah persoalan. Cara melihatnya di situ. Jadi misalkan saya bisa melihat dari peserta ini yang hadir mengikuti webinar nasional, cukup tahu namanya saja, mesti punya akun media sosial, di Google itu pernah punya karya apa, punya blog atau tidak, ya di situ. Nah, ke depan, masa depan orang di era digital ini akan ditentukan tergantung pada jejak digitalnya.
Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan jejak kita negatif, kalau jejak digital kita positif, maka tingkatkan. Karena akan bertarung di situ. Tetapi kalau jejak digital kita tidak ada, bahkan negatif, maka segeralah ubah bagaimana jejak digital kita menjadi positif. Karena hanya itu. Karena Bapak Ibu sekalian, misalkan kenapa sih Mas kok Google itu dipenuhi oleh berita negatif tentang Indonesia? Jawabannya apa Mas? Supaya hilang itu negatif. Maka satu berita negatif harus dilawan oleh 1000 berita positif. Itulah jejak digital. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di Google itu, di jejak digital itu akan tersimpan konten apapun selama 15 tahun lebih. Itu tidak akan hilang. Kalau misalkan Anda pernah dipidana menjadi koruptor, maka sampai anak cucu Anda akan ada, oh ternyata bapak saya pernah ditangkap KPK. Lalu bagaimana masih bisa menghilangkan? Maka ada batasnya di Google itu. Ada batasnya, setelah itu akan ditaruh di sampah oleh Google. Nah, maka penggantinya seperti apa? Nah, kalau itu terus ditumpuki berita-berita yang positif, maka dengan sendirinya akan hilang konten-konten yang negatif tentang dirinya. Nah, maka dari itu terakhir bisa dilanjut Mas, nanti materinya peserta bisa dikasih. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jika jejak kita itu adalah negatif, maka segera perbaiki menjadi positif. Bagaimana caranya? Tulislah apa yang Anda ketahui sebanyak-banyaknya, hal yang positif, dan teruslah berkarya, karena jejak digital itu adalah yang akan menentukan masa depan Anda. Jika Anda tidak pernah membuat sejarah dalam jejak digital Anda, maka Anda tidak akan pernah dilihat oleh siapapun, karena ke depan mindset masyarakat mau mencari apapun sudah berada di jejak digital. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara teknis. Nanti ada Mas Azhar bagaimana menulis. Kalau menulis menurut saya, tulislah sebanyak-banyaknya dan buanglah sebanyak-banyaknya. Karena hanya dengan begitu Anda akan menemukan karya yang sebenarnya. Jangan pernah bosan untuk menulis, tapi ingat kita tidak akan tahu menulis kalau kita tidak pernah membaca. Dari mana kita ide muncul kalau kita tidak pernah membaca? Maka menulis itu secara otomatis akan menghasilkan karya yang baik kalau kita semua suka membaca. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena saya sudah disempret tadi sama Mbak Moderator, waktunya sudah habis. Kita diskusi untuk selanjutnya nanti bisa melalui tanya jawab yang langsung ataupun yang di chat room. Terima kasih. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Kemudian untuk kami ingatkan kepada para peserta untuk mempersiapkan pertanyaan, karena setelah narasumber kita yang kedua, kita akan membuka sesi diskusi. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Azhar untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya aman? Aman, Pak, aman. Jadi saya barusan karena
Mas Yatim Ainun minta menggoogling tentang jejak digital kita masing-masing. Saya iseng-iseng menggoogling nama saya sendiri tadi. Sepertinya belum masuk dalam rating yang bagus di Google ya. Tapi saya ingin bagikan di sini. Judulnya sebuah gambar yang menakjubkan. Saya bagikan lewat chat, silakan diperiksa chatnya. Nanti mungkin bisa dibaca nanti lah. Yang ingin saya, ini mungkin tidak akan, berarti ketiga pembicara tidak akan bicara tentang hal teknis ya. Halo, suaranya masih kedengaran ya? Aman, Bang. Ya. Jadi Aman, Mas, aman. hanya ingin kita kembali ke temanya, yaitu tentang produktivitas menulis. Saya sudah kasih kirim tulisan saya ke Mas Mulisin tadi. Kalau mau di-share silakan di screen-nya. Ya, saya juga sambil membaca kembali saja artikel itu, tulisan saya tentang produktivitas menulis. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan bagaimana supaya seseorang bisa produktif ya. Panjang pengalaman saya atau sependek pengetahuan saya, produktivitas manusia itu bisa diraih dengan 2 atau mungkin 3 hal ya. Pertama, karena dia paksa untuk melakukannya. Produktivitas semacam ini dilahirkan oleh tekanan, tapi kadang-kadang hasilnya menakjubkan. Misalnya piramida di Mesir atau tembok besar di Cina. Nah, itu adalah produktivitas yang lahir dari tekanan. Jadi misalnya tembok besar Cina itu Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan bangunan tembok besar sekitar tahun 221 sebelum Masehi, dan tenaga kerja yang membangun tembok itu sebagian besar terdiri dari tentara dan narapidana. Konon sebanyak 400.000 orang tewas selama pembangunan tembok ini. Banyak dari pekerja ini terkubur di dalam tembok itu sendiri. Jadi produktivitas itu ada harganya juga ternyata, ketika dia dilakukan dengan tekanan. Nah, orang-orang yang membangun tembok besar Cina itu pastilah mereka adalah orang yang produktif sekali. Dan hasilnya juga luar biasa. Tapi itu pekerjaan yang dilakukan dalam keterpaksaan dan dilakukan di bawah tekanan. Itu produktivitas yang sepertinya tidak kita kehendaki ya. Nah, ada juga jenis produktivitas kedua, misalnya. Ini based on latar belakang pemicunya ya, trigger dari sebuah produktivitas. Yang kedua adalah karena dia mendapatkan imbalan materi atas produktivitasnya. Nah, untuk tipe yang kedua ini, Anda yang tertarik untuk menjadi produktif dengan cara kedua ini, boleh mencoba untuk menjadi penulis lepas yang mendapatkan bayaran dari menulis, atau jadi wartawan seperti saya gitu, yang bekerja untuk media massa dan mendapatkan penghasilan rutin. Karena Anda mendapatkan imbalan materi, besar kemungkinan Anda akan termotivasi untuk terus produktif. Ketiga ini nanti berkaitan juga mungkin dengan yang kedua. Ketiga, seseorang bisa produktif karena dia menikmati tindakannya. Nah, saya baru beberapa jam yang lalu saya baca sebuah artikel tentang orang pria yang baru ditangkap karena memperkosa seorang gadis di bawah umur. Dan ternyata dia sudah menikah 6 kali. Dalam hati saya berpikir, wow, sepertinya dia produktif sekali gitu. Nikahnya sampai 6 kali. Tapi itu tentu saja contoh produktivitas yang buruk gitu ya. Contoh produktivitas dalam kegiatan yang buruk. Nah, contoh lainnya dan yang relevan dengan produktivitas menulis adalah
Pramudia Anantatur. Kalau menurut catatan Goodreads, total jumlah karya Pram yang telah diterbitkan setidaknya berjumlah 65 buah. Sebanyak 40 diantaranya terdiri dari novel dan novelet, 21 karya, non-fiksi 10, cerpen atau kumpulan cerpen 7, dan memoir 2. Saya baru saja membaca juga, dalam sebuah kesempatan seorang penulis AS Laksana pernah memberanikan diri bertanya kepada Pram tentang rahasianya bagaimana menulis yang bagus. Dan yang ada dia dapat dibentak sama Pram. Ya menulis saja katanya. Dibentak dia. Ya memang kalau dipikir-pikir produktivitas seperti yang dicapai oleh Pram ini memang nyaris tanpa teori, karena memang seperti inilah yang saya maksud dengan produktivitas dari faktor ketiga itu, produktivitas yang mesinnya, triggernya itu digerakkan oleh energi dari dalam diri kita sendiri. Sehingga dia nyaris bekerja secara otomatis. Nah yang ketiga ini seringkali dia satu paket ya, dengan faktor kedua tadi, yaitu akhirnya orang juga akhirnya menikmati imbalan materi atas tingginya minat dia dan tingginya produktivitas dia dalam menulis. Jadi karena dia menikmati menulis, dia jadi pandai menulis, dia kemudian jadi sering menulis, dan akhirnya rezekinya datang seiring dengan perkembangan kualitas kepenulisannya. Oke, jadi saya harus menulis apa ini? Ya tulis apa saja. Gitu. Ada orang yang rajin menulis kisah atau cerita, gitu ya. Kebanyakan penulis sastra seperti itu. Ada orang yang senang menulis pendapatnya, kritik-kritiknya. Ada orang yang senang menguraikan fakta-fakta dan memperdalamnya. Nah, ini biasanya para penulis investigasi. Saya baru saja menonton film tadi tentang Dark Waters. Gitu. Itu tentang pencemaran limbah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar di Amerika, PON nama perusahaan itu, dan itu film berangkat dari sebuah artikel di New York Times kalau tidak salah. Saya akhirnya mencari artikel itu dan luar biasa panjang. Sepertinya itu bisa di Google. Artikel itu kisah nyata dan tentang pencemaran dan tentang konspirasi sebuah perusahaan raksasa ya. Nah, itu penulis-penulis investigasi bisa menulis panjang itu juga ya karena dia menyukainya gitu. Menyukai meminati hal-hal yang seperti itu. Maka kalau sependek pengetahuan saya, produktivitas yang dipicu oleh motivasi personal ini biasanya bersumber dari hal-hal yang kita minati. Nah, apa hal-hal yang kita minati? Kalau misalnya Anda mendukung dan sangat mencintai sebuah klub sepak bola, ya silahkan tulis saja tentang klub sepak bola Anda gitu. Kemudian, apakah Anda senang memasak? Ya, nggak ada salahnya mulai menulis resep-resep, teknik memasak, atau mungkin Anda punya pengalaman spiritual saat proses memasak, gitu, atau punya sambil memasak, Anda merenungkan sesuatu dan menemukan pencerahan, tulis saja. Gitu. Atau ada rahasia-rahasia di balik khasiat bahan-bahan masakan Anda, tulis saja. Gitu. Atau Anda pencinta tanaman, gitu. Kenapa Anda menulis tentang tanaman yang Anda cintai? Nah, kenapa menulis tentang sesuatu yang kita senangi menjadi pilihan? Karena dia terinternalisir di dalam diri kita. Ketika kita menulis yang seperti ini, seringkali kita tidak membutuhkan bahan menulis lagi, karena semuanya ada dalam pikiran kita. Nah, jadi kalau kita menyukai sesuatu, biasanya kita tuh menyimpan banyak informasi tentang sesuatu itu. Lazimnya ketika sangat menyukai sesuatu, kita secara otomatis digerakkan untuk menghimpun dan menyerap informasi tentang hal yang kita senangi itu. Dan semuanya kadang terkristalisasi menjadi bahan baku. Nah, bahan baku ini kalau tidak diolah, bisa saja dia menjadi busuk atau terurai.
Tapi kalau diabadikan dalam bentuk tulisan, maka dia akan tetap bisa diakses kapan saja. Dia menjadi monumen yang membuat minat kita itu teraktualisasi, jadi nggak abstrak bentuknya. Saya menyukai A gitu ya. Tapi karena kita nggak menulis atau membuat sesuatu tentang A, maka dia nggak teraktualisasi. Hanya ada di benak kita. Nah, tapi kemampuan mengaktualisasikan minat kita atau kemampuan menulis itu cenderung ditentukan oleh apa yang kita baca. Makanya tadi dua narasumber, Pak Ros dan Pak Ainul, tadi benar bahwa memang ya menulis itu satu paket dengan membaca gitu. Ya kalau kita senang membaca status-status alay, kemungkinan besar gaya penulisan kita ya akan alay juga. Maka sebaiknya pilihlah bacaan yang sesuai dengan karakter tulisan yang ingin kamu bentuk. Kalau pengen membentuk tulisan seperti Pram, ya bacalah Pram gitu. Kalau ingin menulis seperti tokoh-tokoh yang Anda senangi gitu ya, ingin menulis seperti Haruki Murakami misalnya, atau menulis seperti Mohon maaf Pak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, intinya pilihlah bacaan yang sesuai dengan karakter tulisan yang ingin kamu bentuk. Dan pada akhirnya secara tidak langsung menulis hal-hal yang kita senangi adalah membangun monumen atas kisah kita sendiri. Itu yang mungkin dimaksud sama tadi dengan jejak digital itu. Tapi apapun bentuknya, mau bentuknya jejak digital, mau bentuknya karya apapun, itu adalah membangun, substansinya adalah membangun monumen atas kisah kita sendiri. Kita tidak tahu monumen itu akan tumbuh seperti apa dan jadinya bagaimana, jadi ya menulis saja dulu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, penyampaian yang sangat luar biasa dari dua narasumber kita dan keynote speaker kita. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi. Di sini bagi para peserta yang ingin bertanya, harap untuk melambaikan tangan dan kami persilahkan untuk berbicara. Saya tunggu 2 menit. Baik, dari Pak Mustafa SPD. Boleh keluarkan suaranya, Pak. Halo, Pak Mustafa. Baik, karena Pak Mustafa tidak muncul-muncul, di sini Pak ada pertanyaan. Kalau seperti kisah perjalanan hidup yang bisa menginspirasi, itu bentuk tulisannya masuk kemana ya Pak? Maksudnya bentuk tulisannya future atau apa? Apa sih? Siapa yang nanya itu, Indana? Dari Pak Mustafa SPD. Dari mana Pak Mustafa? Kurang tahu kan? Mungkin Pak Yatimul Ainun atau Pak Muhammad Azhar. Boleh dijawab. Syihabuddin itu mau tanya itu kayaknya. Silakan mode-nya dibuka. Oh, Onggi. Bisa bertanya Bu moderator? Boleh, silahkan. Mau dimut kan Bun, ya benar. Perkenalkan nama saya Syihabuddin Bilatuardin, mahasiswa Universitas Mataram. Saya mau bertanya kepada Pak Yatimul Ainun ya, pimpinan redaksi Times Indonesia. Kebetulan tadi membahas tentang media ataupun informasi. Hari ini Pak,
apa ya, era kita ini benar-benar dilumuri oleh kehidupan kita, benar-benar dilumuri oleh media ataupun informasi ini. Bahkan kita sampai kebingungan ya melihat berita, informasi dan lain sebagainya. Mengutip ungkapan salah satu wartawan senior Kompas TV, hoax itu cukup gampang untuk kita deteksi, tetapi tidak dengan framing. Artinya media hari ini banyak sekali menyuguhkan kita informasi yang bersifat framing. Tentu karena memang framing ini cukup berbahaya ya. Informasi ataupun berita itu dihadirkan dengan tujuan atau motif tertentu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih cara kita mendeteksi framing ini biar kita bisa bijak membaca ataupun melihat informasi. Mungkin hanya ini Pak, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo moderator. Siap, maaf Pak, karena jaringan lelet. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut, langsung saya atau gimana? Kan pertanyaan ditanya ke Bapak dan silakan dijawab. Oh gitu, ya. Siap Pak. Oke. Pertama, kalau dulu mungkin ada cerita pendek, ada cerpen. Yang cocok mau dibuat apa? Sebenarnya apa seperti yang disampaikan Mas Azhar tadi, tergantung seleranya. Mau dimasukkan di analisis news, mau dimasukkan di tapi kalau kisah itu biasanya lebih menarik di berita feature, berita kisah. Bahkan sekarang itu teman-teman misalkan mahasiswa itu ada buku yang menarik dua. Saya tidak tahu apakah itu ada masih atau sudah, yang ditulis oleh Bill Kovac. Pertama bukunya adalah 9 Elemen Jurnalisme. Nah, yang kedua bukunya Jurnalisme Sastrawi. Ada juga buku yang menarik itu tentang jurnalisme, itu jurnalisme agama saya adalah jurnalisme. Agama saya adalah jurnalisme. Itu yang dikarang oleh Mas senior, wartawan senior. Kalau soal cerita, kisah misalkan, yang menarik, apalagi ditulis dengan jurnalisme sastrawi ya, dengan gaya jurnalisme sastrawi, semi sastra, itu sangat menarik kisah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini yang juga kadang salah persepsi. Saya mengulangi lagi bahwa berita itu adalah fakta. Kenapa? Karena berita itu Al-Qur'annya adalah fakta. Tidak boleh yang lain. Nah, lalu seperti apa fakta itu? Fakta ya yang kita lihat benar. Kita seorang jurnalis itu harus menulis apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita temukan, apa yang kita rasakan. Dan apa yang ditemukan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu tidak boleh dinilai. Kalau dinilai, itu sudah opini Anda, itu adalah sudah tafsiran Anda. Kalau sudah ditafsir, itu tidak fakta. Itu tafsiran Anda. Maka tulislah apa yang. Nah,
Kalau soal itu berita gitu. Berbeda dengan informasi. Nah, kalau kisah pribadi misalkan itu sebenarnya pada saat mahasiswa dulu sih tulisan menarik sebenarnya. Kita kan kadang-kadang saya sangat setuju apa yang disampaikan, apalagi di penulis pemula misalkan. Yang disampaikan Mas Azhar tadi, apa yang menjadi pikiran kita silahkan aja ditulis. Jangan dulu berpikir saya jelek mak tulisan misalkan. Nggak pernah nulis kok. Nah, kita coba aja dulu, tulis semuanya misalkan. Tulis semuanya apa yang ada, nanti baca. Kadang-kadang kita begini, tulisan kita pada saat SMA dibaca pada saat sudah kuliah, kadang-kadang ketawa sendiri gitu. Ini ya. Entah itu ketawa karena jelek atau karena apa gitu. Itu sebagai kenangan. Nah, tulislah sebanyak-banyaknya dan hapuslah sebanyak-banyak. Karena nanti dari menulis sebanyak-banyaknya dan menghapus sebanyak-banyaknya nanti akan menghasilkan saripati tulisan atau karya yang terbaik untuk Anda. Nah, yang cocok Mbak itu memang ditulis gaya feature lah, gaya bertutur, gaya berkisah yang cocok. Dan kalau misalkan tambah bagus lagi ditulis dengan gaya jurnalisme sastrawi. Apa jurnalisme sastrawi itu? Ia bergaya sastra tetapi fakta yang diungkap. Yang ditulis adalah fakta. Misalkan pada saat itu ingin mengisahkan dengan pasangannya. Ya, sampaikan saat fajar tiba. Misalkan. Karena pada saat itu ya memang fajar tiba. Gitu, pada saat matahari mau tenggelam, ya sampaikan dengan gaya yang sangat menarik gitu ditulis. Tidak berimajinir, tidak berimajinasi. Kalau sudah berimajinasi bukan berita itu. Nah, itu kalau berita. Kalau tulisan opini ya terserah, bebas. Itu perbedaan antara berita dan opini. Kalau opini bebas, sangat subjektif. Itu si penulisnya, makanya menulis berita itu jangan beropini. Tulislah fakta. Kalau mau beropini silahkan buat opini, jangan nulis berita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditanyakan oleh Mas Syabudin ya. Mas Syabudin, memang benar Mas, bahwa ada dampak positif dan negatifnya persoalan digitalisasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, soal hoax. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kalau ngecek hoax itu memang mudah. Tapi ada ilmunya. Ada ilmunya. Seperti apa, teman-teman? Kebetulan saya di Asosiasi Media Cyber Indonesia yang untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa. Yang kemarin tahun lalu saya ke Mataram melantik AMSI NTB, Asosiasi Media Cyber Indonesia untuk NTB, Tuan Guru Fauzan yang menjadi ketuanya itu. Gerbang kalau nggak salah, media online. Itu khusus Asosiasi media online, media cyber. Kebetulan di media online itu ada 22 media yang bekerja sama dengan Google untuk melakukan cek fakta. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui berita ini hoax atau benar, atau mau melaporkan berita hoax, cukup diklik saja cekfakta.com. Nah, cekfakta.com di situ bisa melaporkan di situ. Sebenarnya anggota cekfakta.com semuanya sudah ada tempat pelaporan berita hoax atau menanyakan berita hoax, apakah video ini hoax atau tidak, apakah foto ini hoax atau tidak, apakah konten ini hoax atau tidak. Itu sudah ada di situ, sudah ada laman tersendiri untuk melaporkan di situ. Nanti akan diolah, akan dicek apakah ini, sekarang kan banyak. Tidak usah foto, video saja bisa dimodifikasi kok, bisa hoax gitu. Nah, sangat, apalagi di era digital sangat semuanya memungkinkan lah. Kita jelek kadang-kadang bisa ganteng. Yang ganteng bisa jelek gitu. Itu mudah lah di era digital saat ini. Nah, itu hoax ya. Saya begini Mas, saya sebagai orang media
memang untuk dilarang untuk mengkonsumsi dan membuat informasi hoax. Ya. Jadi persoalan framing misalkan di framing bagaimana itu sudah subjektivitas ya. Ada kelompok atau orang tertentu yang tergantung pada pola kepentingannya. Makanya saya diundang nanti berbicara soal kepentingan media secara global di era saat ini. Agak susah. Kadang-kadang media tergantung pada korporasinya. Pemilik media siapa? Gitu. Ini marak pada saat pilpres dan lain sebagainya. Kalau ini yang mesti calon ini, kalau ini mesti calon ini. Gitu. Tergantung pada kepentingan sajian media kadang-kadang begitu. Makanya jawabannya adalah satu. Saat ini Bapak Ibu sekalian harus lebih banyak mengkaji dan memahami soal literasi media. Saat ini juga harus banyak mempelajari dan tidak mudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk memilih media. Cerdas memilih media. Apalagi ribuan, ratusan ribu malah media online yang beredar. Tetapi jangan lupa bahwa media online itu punya badan hukum, punya perlindungan hukum, dan wajib terdaftar di Dewan Pers. Di Dewan Pers itu pun juga ada 3 tahap. Ada yang terdaftar, ada yang terdaftar administrasi, ada yang terdaftar verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini hanya ratusan media. Nanti ada piagam tersendiri diberikan oleh Dewan Pers. Media online banyak sekali. Apalagi bukan hanya media cetak abal-abal gitu. Media online abal-abal juga banyak. Nah, itu sudah menjadi ini. Saya selaku orang media juga kadang-kadang menyayangkan karena banyaknya jurnalis bodrek ya. Media abal-abal yang hanya kepentingannya cari duit untuk memeras orang, sangat banyak lah. Saya hanya menyarankan karena AMSI sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers, selalu menyarankan siapapun berhak untuk membuat media. Tetapi ketentuan-ketentuannya harus dipenuhi. Ada PT-nya, ada pemimpin redaksinya. Begitu juga jurnalis. Jurnalis ada 3 tahapan yang harus ada sertifikasinya lah. Ada muda, ada madya, ada utama. Tidak boleh menjadi pemimpin redaksi, misalkan kalau masih muda atau masih sertifikasinya masih madya. Tapi harus sudah utama. Nah, kalau tidak memenuhi itu, maka tidak akan dapat verifikasi faktual di Dewan Pers. Maka kalau misalkan ideal, bisa diragukan produknya. Tapi kenyataannya memang tidak seideal ini gitu. Nah, ini kalau kita berbicara soal kalau motif-motif tertentu sangat banyaklah kondisional, karena katanya Nietzsche itu tidak ada tidak ada hal yang abadi di dunia ini kecuali kepentingan. Siapapun karena kepentingan. Nah, kalau sudah berbicara persoalan kepentingan, agak multitafsir kita menganalisisnya. Nah, ini punyanya kepala daerah siapa, medianya, cenderungannya ke siapa, begitulah. Tetapi minimal beberapa ketentuan-ketentuan media sesuai dengan Undang-Undang Pers itu menghibur, edukatif, memberikan inspirasi, membangun, dan lain sebagainya. Makanya, mohon maaf, bukan promosi ya. Makanya Time Indonesia di usia yang ke-5 tahun ini berdiri memang dibuat mengusung trilogi jurnalisme. Apa trilogi jurnalisme itu? Building, inspiring, dan positive thinking. Kita memang sangat menghindari berita-berita negatif, apalagi berita-berita
gibah atau fitnah lah. Saya kadang-kadang berpikir sudah lama di media, saya pernah di Jawa Pos, pernah di Kompas. Ini lama-lama juga ini konstruksi masyarakat. Makanya saya fokus untuk pemberitaan di trilogi jurnalisme itu. Konten yang membangun, yang bersifat membangun, yang inspiratif, dan positive thinking. Selalu berpikiran positif kepada orang. Seperti apa sih? Kalau korupsi, bupati korupsi. Tetapi jangan lupa bahwa koruptor itu pernah melakukan hal yang baik. Atau seburuk apapun manusia, itu pernah melakukan hal yang positif. Itu jangan lupakan itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Azhar. Ada pertanyaan dari Zulkarnain. Saya bertanya Pak, saya punya keinginan jadi wartawan, namun belum cari ilmunya Pak. Apa yang perlu atau yang penting saya siapkan untuk memantaskan diri untuk menjadi wartawan? Terima kasih Pak. Dipersilakan kepada Pak Azhar untuk menjawab. Terima kasih. Izin tanya satu. Izin moderator bertanya satu. Maaf dulu untuk pertanyaan kedua, tadi udah ada yang chat pribadi. Pertanyaan untuk Pak Azhar, nanti setelah ini baru kita lanjut. Baik, Silakan Pak. ya pertanyaannya kan bagaimana mau jadi wartawan gitu. Ya, kalau mau jadi wartawan, ya menulis aja dulu, belajar menulis. Bagaimana belajar menulis? Ya menulis. Supaya pantas menjadi wartawan ya harus punya kemampuan menulis minimal dasar atau minimal mampu membuat tulisan yang mudah dibaca, mudah dimengerti. Itu basic modal awal untuk menjadi seorang wartawan. Nanti belajarlah dulu menulis yang ringkas, yang mudah dimengerti, tulisannya tidak berbelit-belit gitu ya. Yang basic saja dulu. Menulis yang basic ini ya dibiasakan dulu gitu. Kalau masih belum punya kemampuan menulis, sebaiknya dipikirkan kembali rencananya untuk menjadi wartawan atau minatnya. Tapi kalau sudah punya, silahkan bisa melamar atau melamar di perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan sebagai wartawan, atau bahkan mungkin kalau mau lebih keren lagi, silahkan buka media sendiri gitu. Saat ini sangat dimungkinkan, itu tinggal dipenuhi saja syarat-syaratnya seperti Abang Yatimul Ainun bilang tadi, tinggal dipenuhi syarat-syaratnya, dibuat semua prosedurnya dilalui. Nah, tapi intinya adalah yang basic adalah kita kembali lagi ke tadi itu bahwa kemampuan menulisnya dulu yang harus dibangun. Nah, itu yang seringkali nggak sulit-sulit banget sebenarnya, tapi ya harus dilakukan. Nah, harus dilakukan adalah menulis. Oh, tulisan saya buruk, ya tulis saja dulu. Nanti yang buruk itu bisa diedit. Nanti akan ada proses editing. Setiap tulisan yang baik, pastilah awalnya dia adalah tulisan yang buruk. Karena tulisan yang baik itu dia menjadi baik karena telah melalui proses editing, proses perbaikan, proses penyuntingan gitu ya. Penambahan informasi, penambahan informasi yang relevan, pengurangan informasi yang kurang valid gitu ya, atau perbaikan pilihan kata dan sebagainya, perbaikan kesalahan ketik dan sebagainya. Nah, jadi tulis saja dulu, mau dia kacau, mau dia buruk rupa tulisannya, tulis saja dulu. Jangan nggak nulis, pengen bisa nulis tapi nggak pernah nulis, itu adalah perbuatan sia-sia gitu.
Mending belajar main sepak bola atau belajar melukis atau belajar berenang gitu, ketimbang pengen menulis tapi nggak pernah menulis. Nah, itu saja saya rasa tipsnya ya untuk yang mau jadi wartawan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah sudah sangat jelas untuk penanya. Kemudian untuk tinggal satu penanya lagi. Izin satu. Boleh. Saya sudah moderator ini. Saya Siap, kangen silahkan. sama Pak Ainun ini. Izin satu moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus Ainun. Saya salah satu orang yang pernah dilantik di Pep Hotel kemarin beberapa waktu yang lalu. Dan satu hal yang menjanggal dari saya nih, saya sering membaca Times Indonesia. Di tulisan Times Indonesia itu memang mungkin 100% bisa dibilang 100% tidak ada berita negatif. Kalaupun ada berita negatif, pasti dibuat judul di dalam kurung, jangan ditiru. Betul itu Mas Ainun ya? Gus Ainun. Betul. Yang saya ingin tanyakan adalah antara netralitas dan independen sebuah media atau seorang wartawan nih Gus. Salah satu contoh saja, saya contohkan saja. Kita sebagai wartawan menginvestigasi baru-baru ini tentang aturan terkait penanganan COVID. Nah, di dalam aturan tersebut kita menemukan beberapa aturan yang kita nilai dan berdasarkan data itu penanganannya sangat jauh berbeda. Dan itu kita temukan sebuah fakta seperti itu. Dan ketika kita menulis berita, apakah netral itu ukuran netral atau independen, atau mungkin independen itu berdasarkan data atau narasumber? Kita yakin kalau kita cari narasumber dari pemerintahan yang notabene-nya pembuat regulasi terkait COVID ini, pasti berkata ya yang positif-positif saja. Sedangkan berbeda fakta yang kita temukan. Apakah kita tetap menulis apa yang disampaikan walaupun itu bohong, atau kita menulis fakta yang kita temukan? Itu saja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, moderator. Siap, karena waktu tinggal satu penanya saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Belakangan ini kan banyak sekali tulisan yang tren itu, yang paling banyak dibaca belakangan ini tulisan tentang politik dan berita-berita negatif saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita menulis dengan baik dan membuat orang tertarik terhadap tulisan kita. Apakah kita harus menulis politik atau hal-hal yang tren sekarang? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya silakan Pak dijawab, Pak Ainun. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya.
Saya yang terakhir ya, yang soal independence. Dalam kode etik jurnalistik itu ada 11 pasal. Jadi teman-teman bisa melihat kode etik jurnalis. Ya. Dalam kode etik jurnalis itu ada 11 pasal yang ada di kode etik jurnalistik itu. Salah satunya di pasal, misalkan di pasal pertama lah, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikat buruk. Nah itu penafsirannya seperti apa? Independen memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Karena ruang redaksi itu tidak boleh dicampur oleh kepentingan apapun. Nah, akurat juga, ya. Yang dimaksud akurat itu semua pihak mendapatkan kesempatan. Independen sudah tidak memihak dengan siapapun. Itu bukan ini personal jurnalisnya. Kalau boleh saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur, adillah sejak dalam pikiran. Ya menulis sesuai dengan fakta. Bersikap adil, harus imbang. Nah makanya ini nyambung seperti yang ditanyakan di chatroom itu. Bagaimana cara jadi wartawan? Ya belajar teknik menulis, belajar jurnalistik secara umum. Kalau jurnalistik itu ada 3 tahapan, ada jurnalistik dasar, ada menengah, ada atas. Itu kan harus dipahami terlebih dahulu. Terus habis itu ada undang-undang pers yang harus dipahami. Undang-undangnya seperti apa, menjadi jurnalis seperti apa. Saya berpikir begini, seorang jurnalis itu adalah profesi. Profesi sama seperti dokter, kalau bukan ahlinya maka malpraktek. Begitu juga, ini yang kadang-kadang tragis gitu dunia. Bukan jurusan komunikasi, gitu, jurnalistik, tapi jadi jurnalis. Oke, tidak komunikasi jurnalistik misalkan, tapi dia harus memahami, makanya penting untuk mengikuti uji kompetensi, ada kompetensi tersendiri. Jadi yang dimaksud dengan independen itu adalah ya dia tidak memihak siapapun, mentang-mentang adiknya bupati misalkan tidak mau nulis kejelekan bupati misalkan begitu, atau miring membela lah, maka itu tidak benar. Kalaupun pahit memang menyampaikan data sesuai dengan fakta, tapi minimal mengimbangi. Nah itu pola yang saya pakai di Time Indonesia. Misalkan begini, betul-betul melakukan verifikasi dan verifikasi dalam menulis berita, supaya tidak berubah menjadi fitnah dan lain sebagainya. Verifikasi dan verifikasi. Fakta itu diverifikasi, data diverifikasi terlebih dahulu. Azimatnya jurnalisme itu adalah verifikasi. Verifikasi dan verifikasi, konfirmasi, benar apa enggaknya. Nah, lalu fakta itu yang disampaikan. Nah, keberimbangan itu penting. Makanya harus berimbang. Sebuah berita harus berimbang. Kadang-kadang kita memberitakan si A, hanya si A saja, tapi si B yang menjadi lawannya, misalkan, yang dibicarakan oleh si A tidak dikonfirmasi, kan tidak imbang. Nah, konflik media, pemberitaan terjadi begitu. Sering terjadi begitu. Apalagi menulis, misalkan soal, ada salah satu anggota dewan yang dituduh mencuri misalkan. Nah, sementara itu hanya tuduhan, tapi kadang tidak dikonfirmasi. Nah, ada ketentuan di Undang-Undang Pers itu. Kalau di online itu ada pedoman media cyber. Ada pedoman media cyber yang bisa dicek,
harus apa aturannya, ada tekniknya tersendiri lah. Ada etika, ada kode etik tersendiri bagi seorang jurnalis. Itu mungkin. Yang kedua, Mbak, pertanyaan saya lupa apa lagi yang soal apa ya tadi? Pertanyaan kedua kepada Saudara Muhammad Ridho Ilahi, bisa diulang sekali lagi? Singkat padat aja ya? Ya, yang singkat saja karena waktu juga. Halo. Ya, silakan. Tadi kan tentang tren menulis. Oh ya tadi ya. Lupa ya Allah. Bagaimana sih cara kita menulis dengan baik dan bagaimana cara membuat orang itu tertarik terhadap tulisan kita? Apakah kita harus mengikuti tren politik atau kan yang tren sekarang ini politik atau berita lainnya? Sekian. Oke, Mas. Nah, tulisan menarik itu tadi banyak ya sudah disampaikan oleh Mas Azhar itu. Sebenarnya tergantung style kita, style yang menulis ya, penulis ya, mau menulis apa yang akan kita tulis itu. Kalau politik, tetapi pembaca itu bisa melihat kualitas. Kadang-kadang ada yang menulis analisis news atau investigatif jenisnya ya. Ada investigatif karena mendalam, ada yang straight news, ada yang hard news, macam-macam lah. Tulisan pendek saja. Itu jenis-jenis tulisan lah. Nah, yang menarik tergantung isunya. Kalau sekarang tergantung isu biasanya bermain, kalau di digital itu bermain pada yang viral. Yang viral sekarang apa? Misalkan Jokowi marah-marah ke kabinet atau reshuffle kabinet dan macam-macam lah. Tergantung trennya. Nah, karena sekarang ada media sosial, biasanya isunya itu bisa melihat trennya, trending Google atau trending Twitter dan lain sebagainya lah di medsos apa, supaya kita tidak sia-sia juga menulis. Tetapi jenis tulisannya kan bisa kita bangun secara ilmiah gitu, secara yang tidak hoax juga. Kita melihat juga walaupun di Twitter rame tapi hoax kan nggak boleh kita ikuti kan gitu. Sebenarnya tergantung sih Mas, tergantung tergantung selera kita gitu. Nah, publik juga tergantung selera publik juga. Biasanya tulisan yang menarik itu adalah tulisan yang mendalam. Tulisan yang mendalam, tuntas gitu. Nah, Siap, Mas. Siap, Bang. Baik, ya tergantung lah. Oke, itu ya. Ya, Pak, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian karena waktu berhubung sudah mau jam 10, untuk closing statementnya saya persilahkan kepada Pak Azhar sekitar 2-3 menit untuk menyampaikan closing statementnya. Sedikit soal intervensi tadi pertanyaan pertama. Kalau saya sependek pengetahuan saya, setahu saya tidak ada media yang mempraktekkan netralitas ya, ketidakberpihakan di dalam pemberitaannya. Semua media setahu saya gitu, semua berpihak gitu. Tapi itu bukan berarti mereka tidak independen, karena netralitas dan independensi adalah dua hal yang berbeda. Netralitas itu adalah tidak berpihak, gitu ya. Sementara independensi adalah kebebasan, kemerdekaan untuk memilih keberpihakan. Contoh kasus, tahun 2015 lalu ada kasus nenek pencuri kayu bakar.
kalau teman-teman semua mencermati frame pemberitaan media, nah ini juga berkaitan dengan framing. Ya. Framing itu adalah sebuah teknik sebenarnya. Dia bukan sesuatu yang keliru. Dia adalah sebuah teknik pemberitaan. Dia adalah sebuah teknik untuk membingkai sebuah fakta sehingga orang hanya menyoroti pada fakta yang dibingkai itu saja gitu. Misalnya gajah kita hanya membingkai ekornya gitu. Tidak membingkai fakta keseluruhan. Misalnya contoh paling sederhana saja. Tapi kita coba ke kasus nenek pencuri kayu. Saya ingin bertanya ke semua kemana sesungguhnya keberpihakan media? Pasti ke nenek itu kan? Kalau dicermati seluruh framing seluruh kecenderungan pemberitaannya adalah memberitakan tentang dukungan untuk nenek pencuri kayu itu yang dihukum, yang mau diancam hukuman itu. Nah, menurut saya itu adalah contoh nyata tentang independensi yang tidak netral. Media berpihak di situ, bukannya tidak berpihak. Jadi ketidakberpihakan itu tidak pernah saya temukan sesungguhnya gitu, praktek yang tidak pernah saya temukan. Tapi independensi iya, bahwa media bebas untuk berpihak ke mana yang mereka inginkan. Nah, baik dan buruknya tergantung keberpihakan mereka. Apakah mereka berpihak kepada orang yang membutuhkan dukungan pemberitaan, atau kepada orang yang dilemahkan oleh sistem, atau orang yang membutuhkan dukungan, atau dia berpihak kepada hal lain gitu. Nah, menurut saya independensi adalah kebebasan untuk memilih keberpihakan tersebut. Nah, mereka kemudian media kemudian menggunakan independensi itu untuk berpihak kepada nenek pencuri kayu. Kemudian sehingga masyarakat Indonesia kemudian akhirnya timbul rasa simpati kepada nenek itu, timbul dukungan yang besar kepada nenek si pencuri kayu itu, sehingga kita melihat hasilnya pemberitaannya dan banyak lagi kasus-kasus yang seperti itu. Jadi saya sedikit pemikiran saya soal independensi adalah seperti itu gitu, sehingga nanti mungkin kawan-kawan ketika suatu saat menulis jangan khawatir dengan masalah keberpihakan, tulis saja secara jernih apa yang ingin Anda kepada pihak mana Anda ingin berpihak gitu, silahkan gitu ya. Nanti biar publik yang menilai gitu keberpihakan Anda itu sudah benar atau tidak. Karena menurut saya tidak berpihak itu nyaris sulit gitu. Anda mau tidak berpihak kemana gitu. Tidak berpihak pun adalah sebuah pilihan sebenarnya, karena pasti ada yang diuntungkan dengan ketidakberpihakan media. Yang diuntungkan adalah pihak yang kuat tentunya. Nah, itu yang mungkin ya, pemikiran saya tentang itu dari Taufik Walhidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhar. Kemudian untuk closing statement terakhir, kami persilakan kepada Pak Ainun 2-3 menit. Silakan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Doktor tadi sebagai keynote speaker, dan juga terima kasih Mas Muhammad Azhar yang duet ya. Bersama-sama diskusi dan membagi pengalaman lah. Kalau saya begini, media itu dan jurnalisme itu atau jurnalis itu hanya berpihak pada kebenaran. Persoalan kebenaran itu adalah multitafsir, karena ada kebenaran hakiki dan ada kebenaran nisbi atau kebenaran yang sementara, itu sudah sama-sama benar.
teknisnya seperti yang disampaikan Mas Azhar tadi, bahwa keberpihakan itu pasti, tapi berpihak kepada siapa? Berpihak kepada yang benar. Kalau nenek itu benar, tidak mungkin kita bela, karena kalau nenek itu salah, tidak mungkin kita bela gitu. Begitu juga yang lain. Makanya kita media itu, dan ini amanat undang-undang pers, ya, media atau jurnalis harus berpihak kepada kebenaran. Itu yang pertama. Yang terakhir, Mbak, hidup itu adalah sejarah, hidup itu adalah karya, karya itu adalah sejarah. Maka perbanyaklah untuk membuat karya, dan yang akhirnya akan membentuk sejarah. Nah, sejarah itulah yang akan mengenang kita. Nenek anak cucu kita akan mengenang karena sejarah kita. Nah, pengabadian karya dan sejarah kita itu di era digitalisasi adalah sejauh mana jejak digital kita. Jejak digital kita yang positif atau jejak digital kita yang negatif, tergantung kita yang akan mempolisnya. Kalau kita ingin jejak kita positif, maka berkaryalah hal-hal yang positif. Jika kita ingin jejak kita negatif, ya silahkan saja berbuat hal yang negatif. Mungkin itu, mohon maaf kepada semua jika masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Jika itu benar, semata-mata dari Allah, jika itu salah, semata-mata dari saya, dan mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang luar biasa pada malam ini, dan mohon maaf kepada para peserta yang ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, dan nanti insya Allah materi yang telah dipaparkan tadi akan dikirimkan di grup. Dan saya mengutip untuk terakhir, saya mengutip dari perkataan Pak Yatimul Ainun yang mengatakan, hidup itu adalah karya, dan karya itu adalah sejarah, maka perbanyaklah membuat karya karena akan menjadi sejarah. Baik, terima kasih semua narasumber dan para peserta pada malam hari ini. Dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhir pula webinar nasional ini. Mohon maaf dari saya selaku moderator apabila ada salah kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber dimohon untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dan karena para narasumber sudah keluar, maka bebas. Boleh keluar. Oke, dadah. Foto bareng. Foto bersama dulu. 1, 2, 3. Sip. Kanda udah ini. Sudah, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.